Siapakah sesamaku manusia? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang pribadi yang namanya Martinus. Dia adalah seorang pemimpin pasukan, dan pada suatu hari dia memimpin pasukannya untuk menyerang sebuah kota. Di depan pintu gerbang kota, ketika mereka akan masuk, Martinus melihat seorang pengemis yang tidur kedinginan di sudut pintu gerbang itu. Ia pun turun dari kudanya. Ia menobek mantel yang dikenakannya menjadi dua, dan sebagian mantel itu ia kenakan para pengemis yang kedinginan. Dan setelah itu dia meneruskan perjalanannya memimpin pasukannya. Ketika tidur malam, dalam mimpinya ia melihat figur pribadi Yesus yang sedang mengenakan mantel yang dikenakan para pengemis. Yesus kepada semua mengangkat dirinya, dan ketika dia bangun, Martinus pun berpenasaran untuk menjadi muridnya. Dan itulah peristiwa pertobatannya menjadi muridnya. Ia tinggalkan tugas sebagai seorang pemimpin pasukan tentara, dan ia menjadi pasukan Yesus untuk mewartakan cinta, untuk membagikan cinta kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan orang ahli Taurat yang ia ajukan kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita semua. Guru, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya pada saatnya nanti aku memperoleh hidup yang kekal? Ahli Taurat ini dia mengerti tentang Alkitab suci atau kitab Taurat, tapi dia sengaja ingin mencoba Yesus, orang Nazaret itu. Dia pikir Yesus bodoh. Yesus baik berkata, "Hei saudara, apa yang tertulis dalam kitab Taurat yang kau baca?" Oh, di sana dikatakan bahwa kasihan Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap tenaga dan akal budi, dan kasihnya sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya pertanyaan Anda itu tidak perlu, karena dia sudah tahu perintah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hanya tinggal melakukannya. Tapi namanya sudah tahu, sok tahu, dia ingin mencoba Yesus. Akhirnya Yesus berbalik berkata, tenang dia, ingin mencoba orang, tetapi juga dicoba orang. Maka sekarang lakukan itu, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tapi akhirnya orang itu tidak berhenti. Lalu dia bertanya lagi, kalau demikian siapa sesama manusia itu? Yesus tidak langsung menjawab, tidak langsung menunjukkan bahwa sesamamu adalah orang-orang seperti itu. Yesus menyampaikan sebuah kisah perumpamaan. Kamu dengar kata Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke dalam tangan penjahat. Segala hal
tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Maka ia pun mendekati orang itu, merawatnya, meminyakinya, dan membawa ke tempat penginapan. Dan lebih dari itu, orang Samaria itu mengatakan kepada penginapan, apa saja yang kau belanjakan untuk orang ini akan aku kembalikan. Aku akan ganti setelah aku kembali. Kalau kita baca dalam kitab suci, terutama kitab Taurat, antara orang Yahudi dan orang Samaria adalah musuh buyutan. Mereka tidak bersaudara. Tetapi orang Samaria yang dengan penuh cinta ingin menolong merawat orang Yahudi yang pada saat itu membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lewat perumpamaan ini Yesus ingin mengatakan kepada ahli Taurat dan kepada kita semua bahwa mencintai Allah, setia dan taat kepada Allah harus diimbangi atau dibarengi dengan sikap dan sikap yang terpuji kepada sesama manusia. Ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah akan menjadi kekuatan penyemangat untuk melakukan hal-hal yang baik demi kepentingan sesama. Dan buah dari kedekatan ketaatan kita kepada Allah adalah berbuat baik kepada sesama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus mengatakan bahwa sesama itu bukan saja orang-orang yang dekat dengan kamu. Sesama itu bukan saja orang-orang yang sebangsa dengan kamu, sesuku dengan kamu, seagama atau saudara dengan kamu. Tetapi sesama itu melampaui semua segala batas, termasuk musuh sekali. Mencintai itu melewati batas yang dibuat oleh manusia. Karena itu cinta itu adalah cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih yang murni. Itulah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Tidak hanya dari ahli Taurat yang bertanya kepadanya, tetapi juga yang Yesus katakan dari setiap murid-muridnya, termasuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kisah orang Samaria yang berkata dan berhati itu merupakan teladan nyata pengungkapan cinta kasih yang konkret dan nyata. Bahwa kasih itu tidak sebatas hanya pada omongan. Kasih itu tidak hanya sebatas pada teori, tetapi kasih itu hanya punya arti dan makna kalau disertai dengan sebuah tindakan nyata dalam sebuah perbuatan konkret. Dan landasan kasih kepada sesama telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri melalui kata-kata yang diucapkan oleh Nabi. Kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah landasan kasih yang tulus. Inilah landasan kasih yang sejati saat kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Allah melalui diri sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, cinta kepada sesama adalah cerminan cinta kita kepada Allah. Iman kepada Allah tidak berhenti di mulut saja, tetapi iman itu harus diwujudkan secara nyata dalam perbuatan-perbuatan baik. Dan Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan, iman itu adalah mati. Maka supaya iman kita kepada Allah itu dapat hidup menghasilkan buah, maka harus disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan pada saat itu iman kita akan sungguh menjadi berarti dan bermakna. Tidak hanya memandang Tuhan sebagai empunya cinta, tetapi juga bagi sesama kita yang lain. Dan Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita bagaimana mengungkapkan cinta yang sejati. Dia tidak memberikan seluruh diri dan hidupnya mati di kayu salib. Dialah yang sungguh, dialah
yang memperdamaikan kita kembali dengan Allah sendiri. Yesus telah mencurahkan cinta sehabis-habisnya, bukan untuk keselamatan, bukan untuk kebahagiaan dan kemuliaan dirinya sendiri, tapi terutama untuk keselamatan dan kemuliaan kita, orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mewujudkan cinta kepada kasih yang tulus memang sakit, tidak mudah. Karena dituntut di sana adalah pengorbanan. Pengorbanan itu banyak, tidak hanya finansial, tapi tentang juga perasaan. Ini yang paling sulit, pengorbanan perasaan. Karena semua perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama belum tentu diterima oleh sesama yang lain. Setiap perbuatan baik kadang-kadang mendatangkan kesakitan. Karena saat kita melakukan sesuatu yang baik, di sana juga kita akan mendengar cibiran-cibiran. Pasti ada baunya. Dia dengar itu pasti ada baunya. Ada udang di balik batu. Memang tidak mudah. Tetapi kita harus tetap setia untuk mengungkapkan iman kita kepada Tuhan lewat perbuatan kasih kepada sesama. Dan disitulah tanda pemuridan kita akan menjadi bertambah. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama. Kita mewujudkan dan mengungkapkan cinta kepada sesama bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi sungguh-sungguh karena rasa kasih yang tumbuh dan timbul dalam diri kita untuk membagikan cinta Tuhan yang telah kita terima, kasih Tuhan yang telah kita terima kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dan semoga kita juga bisa menemukan sesama kita di dalam kehidupan, dan sesama itu tidak hanya orang-orang yang pernah mengasihi dan mencintai kita, tapi sesama kita, terutama mereka yang pernah memusuhi dan menyakiti kita. Dan pada saat itu waras cinta kita akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan nasib orang yang pernah mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti orang Samaria, kita dipanggil untuk hadir di dunia ini menjadi tanda nyata, menjadi ungkapan nyata cinta Allah kepada umat manusia. Maka semoga perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan yang dilandasi oleh cinta yang tulus dan murni tidak hanya berguna untuk sesama kita yang lain, tapi menjadikan diri kita sungguh menjadi murid yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kita mengungkapkan kasih kita kepada sesama, sebagaimana kita mengungkapkan kasih dan cinta kita kepada diri kita sendiri, tanpa syarat dan tanpa batas. Kita mencintai karena memang kita sungguh mencintai, bukan mencintai seorang lain dengan ada maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita mencintai orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu, maka cinta kita sudah tidak berakhiran di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri katakan dan kalau kamu memberi sesuatu dengan tangan kiri, jangan diketahui oleh tangan kanan. Artinya kita melakukan sesuatu tanpa menuntut atau mengharapkan balasan dari mereka yang menerima ungkapan cinta dan perbuatan baik. Maka semoga Bapak Ibu saudara-saudari sedang mengulang dan perintah yang tertuang di dalam kitab suci atau sedang mengajarkannya senantiasa membantu kita untuk semakin bertumbuh menjadi orang Katolik yang setia, setia di dalam iman kepada Tuhan, setia di dalam wujudkan kasih kita kepada sesama, dan membantu kita untuk sungguh-sungguh lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga di dalam bersama dengan Tuhan kita mampu untuk menjadi dalam hadirannya yang membawa sukacita, membawa kebaikan, yang membawa keselamatan bagi sesama. Dan semoga demikian juga hidup kita, hadirat kita sebagai Tuhan sungguh menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan di dalam kehidupan kita.
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kasih kita tidak berhenti pada kita yang tata yang indah, melainkan terwujud dalam tindakan dan perbuatannya. Bagi para imam dan biarawati, ya Bapa, semoga para imam dan biarawati menjadi teladan kejujuran, kebaikan hati, dan terutama cinta kasih, sehingga merupakan terjemahan Injil bagi orang dewasa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar dalam kehidupannya tidak merupakan semangat persatuan, kerukunan, dan berbuat kebaikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan para pemimpin, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para buangan pemerintah dan menegakkan ketentraman pada kawasan kita akhirnya dapat menemukan kesatuan yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi insan ini, ya Bapa, bantulah kami agar iman dan keberanian kembali hidup selaras dengan kehormatan Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bersama saudara-saudara kami atas terkabulnya doa penyelenggaraan kami selamanya. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan segala karunia dan rahmat yang dibutuhkan di dalam kehidupannya, dan semoga Engkau selalu mendengarkan segala yang orang beriman yang sampaikan kepada, dan memberikan yang terbaik yang dibutuhkan di dalam kehidupannya, melimpahkan kepada kesehatan jiwa dan badan, dan memberikan iman keyakinannya kepada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa dan kali salamannya, sehingga anak Benediktus Kevin Pratama berhasil diterima di SMA Negeri 3 Pontianak, dan juga Antonius Rupian Yoga Tama diterima di SMA Taruna Nusantara Magelang. Semoga Engkau juga menyertai kedua amal ini dalam mewujudkan cita-cita dan masa depannya, memberkati segala usaha dan perjuangan mereka. Dan semoga dengan terkabulnya doa ini, iman mereka kepada senantiasa diteguhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon rahmat berkat dan penyertaan Tuhan untuk seorang saudara kami dalam seleksi uji kompetensi dan kelayakan tahap akhir calon direktur Perumda Kabupaten. Semoga Engkau memberkati niat baiknya ini, dan semoga lewat tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya nanti, ia boleh menghadirkan kasih dan kebaikan bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang sudah meninggal, khususnya yang kita kenalkan pada saat ini, Benediktus itu Yesus Al, Ana Monica Bagus, Bibi Nabi, Petrus Vera, Sera, dan Antonius. Ya Bapa, Engkau telah memanggil saudara-saudara kami dari kehidupan dunia ini, Engkau asal dan tujuan kehidupan kami. Perkenankan mereka untuk boleh melanjutkan kehidupan mereka yang baru, berbahagia bersamamu dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Allah kami
Kami berdoa kepadamu semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama, bukan hanya pertolongan jasmani, melainkan juga hati kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami unjukkan, kami serahkan kehidupan dan kemerdekaan. Ingatan budi dan agati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam tersebut kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Bapak Ibu saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roh dan anugerah yang kami persembahkan ini, semoga kami makin tergerak untuk membantu sesama kami, sebagaimana Tuhan telah memberikan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Kita masuk dalam masa yang bermanfaat. Sungguh bersatu Engkau dan pantas dimuliakan Allah pelayan manusia, sebab Engkau selalu bergabung kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkati Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dipimpin oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami yang menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan Taurat. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum mereka, pada perjamuan malam terakhir, yang mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, serta Dia berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, serta Dia berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penjelamat kami, yang telah mengantar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kami. Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala. Pandanglah dan berkati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon, semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama
Dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankan mereka menikmati cahaya wajah dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah siaran di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam satuan dengan semua orang kudus. Kami akan memuji dan mengagungkan Engkau melalui Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu,
biarlah